Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, ketemu kembali ya dengan saya di channel Pangeran Surya Putung. Gimana kabarnya teman-teman, sehat? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dilancarkan semuanya. Oke, saya akan menceritakan ya tentang alamat-alamat atau gambar-gambaran yang diperoleh oleh Satrio Piningit ya teman-teman ya. Jadi saya melihat seorang wali ya yang mendarat di pinggir pantai dan membawa tongkat ya, tongkat astrobu takwil, dan menyimbolkan gambaran Ka'bah ya teman-teman ya. Untuk SP mengasah keilmuannya agar tidak goyah perjalanannya dengan cara menebus surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah untuk badannya supaya perjalanannya mulus ya. Mulus dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman ya, yang dijanjikan kepada umatnya. Namun pada hakikatnya engkau SP harus bisa menjiwai kehidupan alam ya. Untuk kesempurnaan teruslah berjalan jangan pernah letih. Ketika ada gelombang pun harus tetap teguh ya, karena engkau SP mempunyai tiang yang kokoh, yaitu dia di alam. Meskipun berbeda alam, tapi mereka sangat menjagamu karena engkau adalah orang yang sangat spesial ya di alam dunia. Jagalah lisanmu agar kamu lebih bisa melihat ya apa yang ada di sekitarmu dan apa yang kau jalani. Cukuplah Allah sandaran ya, sandaranmu. Semoga Allah meridhoimu. Dan di situ ada sosok macan ya teman-teman ya, nggak saya sebutkan namanya, sedang meraung-raung dan berkata kepada SP ya. Abdillah setelah berkata lalu langsung pergi dan SP berkata terima kasih. Namun kata SP penyampaian sosok macan itu maksudnya apa ya? SP bingung dan SP mengejarnya tapi tidak sampai, dan pada akhirnya di jalan ya ketemu dengan seorang syekh ya, nggak saya sebutkan namanya teman-teman ya. Dan akhirnya berbicara ya, dan SP bertanya apa artinya Abdillah. Kata syekh tersebut hamba Allah. Syekh akhirnya menjelaskan ke SP mengapa macan tersebut berkata seperti itu. Dia sedang gembira dan menggambarkan sesuatu yang sangat indah, dan dia menunjukkan kepadamu ya bahwa ada seseorang yang sangat baik dalam lingkungan dia ya. Dia seorang lelaki yang baik yang baru ditemui ya, dan dia tidak memberitahu namanya. Namun dia hanya menyebut hamba Allah, dan ceritanya sosok macan tersebut ya memberitahu tentang orang tersebut, sifatnya yang bikin sosok macan tersebut suka ya, sopan dan tahu tempat yang seharusnya dia injak ya. Tidak jauh dari adab dan etika ya teman-teman ya. Ada kemungkinan sosok macan tersebut suka, tapi entah suka apanya ya, orangnya atau tingkahnya. Dan di situ ada sosok sang Prabu titik-titik ya, mengingatkan juga kepada SP ya teman-teman ya, jangan pernah goyah imanmu ya atau rapuh. Sebab engkau adalah kepercayaan semua orang, dan jangan mudah kena rayuan bisikan setan ya, yang mengganggu perjalananmu di saat kamu sedang menuju kenaikan derajatmu. Ujianmu memang sungguh luar biasa SP ya, kata seorang Prabu tersebut ya. Tapi kamu harus kuat untuk dunia ini agar tidak ada bencana, karena jikalau engkau goyah, bencana alam akan bertambah ya, sebab alam mengikuti alurmu. Yang harus kamu lihat lebih dulu ya, yaitu alam, nanti baru ke penghuni-penghuninya ya. Kamu adalah orang yang sangat diharapkan, apalagi sesepuh yang mengenalmu. Begitupun para leluhur ya, yang selalu membantumu di saat engkau ada sesuatu. Maka dari itu peganglah dengan erat untuk negaramu, kata seorang Prabu ya teman-teman ya. Dan SP dituntun seorang syekh titik-titik nggak saya sebutkan, dan menunjukkan potongan-potongan ayat surah Al-Baqarah ya, ayat nggak saya sebutkan ya. Engkau harus mengetahuinya SP, dan harus kamu pahami tentang perjalanan Al-Quran ya, yang nantinya akan membawamu ke jejak ke Shiratul Mustaqim ya dengan benar dan baik. Alangkahnya engkau SP memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat ya untukmu dan juga pengikut-pengikutmu, untuk ikatan tali yang sangat kuat. Dan buanglah orang-orang yang sekiranya bisa menimbulkan sesuatu keburukan ya, yang membuatmu akan kekacauan dan kehancuran. Jangan sampai kamu mengecewakan orang-orang yang sungguh-sungguh tulus mengikutimu.
Karena kekecewaan itulah nanti yang akan menjerumuskan kepada alamnya iblis ya, alamnya iblis yang nyata. Membawa orang itu tidak mudah, baik pun kadang-kadang kita disalahkan ya, apalagi tidak benar ya. Itulah susahnya membawa manusia. Semua leluhur sudah tahu, apalagi ulama-ulama besar, dia tahu siapa kamu, makanya engkau yang memegang syahadat gaib ya, harus lebih waspada. Ada seorang kiai ya, ingin mengenal sosok SP ya teman-teman ya. Beliau datang ke seorang Syekh Abdul titik-titik ya saya sebutkan, dan beliau bertanya kepada Syekh tersebut, seperti apa sih sosok SP, saya ingin kenal dengannya ya. Jadi ada sosok kiai bertanya ya. Dan jika sudah diperkenalkan, saya ingin mengenalnya lebih dekat, saya ingin kenal beliau siapa, karena saya sering mendapatkan mimpi darinya, namun beliau pakai sorban dan tidak jelas, kata seorang kiai tersebut. Maka dari itulah saya ingin tahu, dan sosok saya tersebut menjawab ada orang-orangnya yang akan mengenalnya. Saya hanya bisa menjelaskan seperti apa beliau. Beliau SP ya, ciri-cirinya dan karakternya. Dan cara mengayomi masyarakatnya. Beliau sungguh luar biasa, namun beliau diasingkan karena beliau harus sering-sering di tempat ya. Beliau bisa pergi raganya sukmanya ya teman-teman. Raganya hanya di tempat saja. Kalau engkau ingin ketemu SP, datanglah ke Syekh, nggak saya sebutkan namanya ya. Beliau pernah menyumpahinya, itu tandanya beliau bisa mempertemukanmu dengan SP ya. Dan di situ juga ada seorang umi yang nggak saya sebutkan namanya, berziarah ke kediamannya Syekh Abdul titik-titik ya, dan mampir ke tempat Sang Prabu, dan di tempat Sang Prabu ada sebuah tongkat ya, tongkat SP ya. Seketika mendekat ada 3 bidadari yang mencegahnya, dan jangan diambil, kata bidadari tersebut ya, itu haknya SP. Lalu umi tersebut bertanya, siapa SP? SP itu adalah orang yang istimewa dan sangat dipercaya ucapannya, kata 3 bidadari tersebut ya. Duduk saja di kediaman Sang Prabu sambil bersikir, nanti juga kelihatan semua kalau memang diperbolehkan ya. Sang Prabu diperbolehkan Sang Prabu ya, karena tongkat itu adalah sumber auranya SP yang sangat-sangat diinginkan semua orang. Dan kalau umi megang tongkat tersebut pun belum tentu bisa ya. Umi kalau mau memegang harus pasang badan, itu kalau Umi tetap bersikeras ya. Sebab saya hanya mengingatkan saja, Umi harus tahu jangan asal megang, itu tongkat siapa dan milik siapa, harus tahu jalurnya dulu, kata sosok bidadari tersebut ya. Jadi kita kaji lagi ya teman-teman ya, kita kaji lagi, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa buat gambar-gambaran ya. Jadi kita ambil yang baiknya, kita buang yang buruknya ya teman-teman ya. Jadi daya pandang spiritual seseorang nggak sama ya teman-teman ya. Daya pandang spiritual seseorang nggak sama. Kita ambil yang positif, kita buang yang negatif. Anggap aja sebagai dongeng, nggak bisa dipercaya 100% ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman segitu aja dulu. Nanti kita lanjutkan ke bagian-bagian selanjutnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.